sosial kita karena kita sudah beberapa minggu tidak ketemu. Nah, hari ini waktunya kita mau menyenangkan hati Tuhan sebelum kita mau mulai aktivitas kita. Yuk anak-anak yang di rumah, Mr. Miss atau Papi Mami yang bersama dengan anak-anak, yuk kita mau berdoa sebelum kita mau memuji nama Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan hari demi hari dan minggu demi minggu yang kami sudah lewati dengan liburan kami Tuhan. Tapi kami tetap bersukacita dan hari ini Tuhan kami hadir untuk menyenangkan hati Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu, malaikat surgawi, untuk tetap bisa hadir di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami siap mau memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Kasih tos dulu sama Papi Maminya. Oke, kasih tos dulu lagi buat adik-adiknya. Dan kasih tos lagi buat kakak-kakaknya, cicinya. Hari ini kita mau menari buat Tuhan Yesus. Anak-anak yang di rumah, bisa benar semuanya kita bangkit berdiri untuk kita menari buat Tuhan Yesus. Kita menyanyikan pujiannya, bila Allah ada. Anak-anak yang di rumah ya. Bukan benar seperti tidak benar. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan benar seperti tidak benar. Ajak kami papinya ya. Benar itu kan benar, bukan benar seperti tidak benar. Bukan benar, bukan benar, bukan benar seperti katakan bukan menari. Bukan benar, bukan benar, bukan benar seperti tidak benar. Bukan benar, bukan benar, bukan benar seperti bukan menari. Bukan benar, bukan benar, bukan benar seperti tidak benar. Bukan benar, bukan benar, bukan benar seperti tidak benar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik yang di rumah, yuk anak-anak yang di rumah, semuanya duduk. Kita mau menerima berkat Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan selidiki. Kita mau buka hati kita untuk Tuhan berbicara apa yang hari ini kita mau dengarkan. Kita mau nyanyikan pujian. Ku cari wajah. Cari wajah, bukan kasihmu, bukan kasihmu. Kau bukan
Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, Panggil namamu, kasih Kau Tuhan selalu dekat, seruan hatiku. katakan sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. katakan sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, menada, menada perlindungan. kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. katakan sungguh indah, penuh kasih, Penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, menada, menada perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. katakan upah, Cari wajah dan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. ku panggil namamu,
kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. katakan Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sumber kekuatan, Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom semuanya, shalom anak-anak sekalian, anak-anak TK, SD, SMP, dan juga SMA. Dan tidak lupa Papa dan Mama yang selalu setia mendampingi anak-anak dalam sarapan surgawi. Dan hari ini, hari Rabu, adalah sarapan surgawi spesial. Baik, sebelum Mr. Teguh menyampaikan firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau di pagi hari ini Tuhan memberkati setiap kami sehingga kami semua ada dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Semua karena kasih, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami boleh membuka hati dan boleh dibentuk dari kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak sekalian, tidak terasa ya kalau tahun ini, tahun tahun ajaran 2020 tahun 2021 sudah kita lalui ya. Hari ini adalah SS spesial hari Rabu yang terakhir edisi tahun 2020-2021. Kita nggak tahu nih tahun ajaran yang akan datang apakah kita akan bertemu lagi di SS spesial hari Rabu. Kita serahkan semua sama Tuhan ya. Tapi yang pasti selama kita sekolah di SKBB kita pasti tetap akan mengikuti saat teduh bersama-sama dengan guru. Anak-anak, Mr. Teguh senang banget hari ini karena anak-anak TK, SD, SMP kasih bagi bangsa dan juga anak-anak SMA tentunya sudah boleh melalui rangkaian pendidikan selama 1 tahun pelajaran ini. Walaupun kita laksanakan pembelajaran secara daring atau online, semua anak-anak sudah bisa mengikuti seluruh pembelajaran dengan baik. Dan Mr. Teguh percaya, guru-guru juga percaya buat setiap ilmu pengetahuan, buat setiap ilmu kehidupan yang sudah disampaikan, itu akan menjadi bekal anak-anak di dalam kehidupannya. Haleluya. Anak-anak sekalian, hari ini Mr. Teguh akan mengajak kalian belajar ya dari kebenaran firman Tuhan. Nah, judul firman Tuhan hari ini atau khotbah Mr. Teguh hari ini itu tentang ini, mempengaruhi atau dipengaruhi. Nah, sebelum kita bicara banyak, yuk kita buka ayat Alkitab kita di dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Anak-anak, yuk semuanya buka Alkitabnya, Matius 5 ayat 13. Sudah ketemu? Yuk, Mr. Teguh bacakan ya buat anak-anak semuanya. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang
dan diinjak orang. Waduh, ya firman-Nya bilang garam itu kalau nggak asin lagi pasti dibuang dan pasti diinjak-injak orang. Anak-anak pernah lihat nggak garam dibuang? Nggak pernah lihat mungkin ya. Nah, anak-anak sekalian, bicara tentang garam dan terang itu bicara tentang pengaruh. Maksudnya apa sih? Kok bicara garam dan terang itu bicara tentang pengaruh? Jadi begini anak-anak, manusia itu ternyata ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah mempengaruhi. Nah, tipe yang kedua adalah dipengaruhi. Nah, anak-anak sekalian, kita termasuk dalam kategori yang mana? Kategori orang yang mempengaruhi atau kategori orang yang dipengaruhi? Nah, anak-anak sekalian, jawabannya adalah ada di dalam firman tadi. Di dalam firman Matius 5 ayat 13 tadi dikatakan begini. Ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kalau kita bicara anak-anak Tuhan, berarti itu bicara anak terang. Bicara anak yang berdampak. Bicara anak yang bisa membawa dampak bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah, jadi kalau sesuai dengan firman Tuhan tadi, alasannya apa? Kalau kita itu dibuang. Tapi mesti gue percaya anak-anak SKBB adalah anak-anak Tuhan yang tidak terbuang. Jadi alasan jika kita dibuang dan diinjak itu, kalau apa? Kalau kita sudah tidak lagi berdampak. Jika kita sudah tidak lagi bisa menjadi dampak bagi orang lain. Kalau kita nggak bisa jadi seperti garam yang mengasinkan, kalau kita nggak bisa menjadi terang yang menerangi, menerangi siapa? Menerangi orang-orang yang sekeliling kita, maka kita sudah tidak bisa berdampak lagi. Dan akhirnya ya dibuang. Lampu kalau nggak bisa nyala, pasti dibuang. Seperti tadi bilang, garam kalau nggak asin, ya dibuang. Percuma buat ngebumbuin sayur, nggak ada asin-asinnya. Karena garamnya udah nggak asin lagi anak-anak. Nah, kalau sudah tidak berdampak, ya dibuang dan pasti diinjak orang. Nah, supaya kita berdampak untuk orang lain, maka kita harus menjadi garam dan terang dunia. Itu pasti anak-anak ya. Kalau kita mau menjadi garam dan terang, ya kita tetap harus bisa berdampak. Nah, anak-anak begini. Banyak orang tuh berpikir bahwa gini, kalau kita mau jadi garam, mau menjadi terang, itu kita harus punya pengaruh dulu. Kita harus punya banyak followernya. Kita harus punya posisi. Kita harus dapat pengakuan dulu. Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya enggak anak-anak. Untuk kita bisa menjadi garam, menjadi terang, tidak perlu harus terkenal dulu. Tidak perlu harus punya banyak follower dulu, enggak. Ya. Alkitab berkata begini, jangan ada seorang pun yang menganggap kamu rendah, tetapi jadilah teladan. Nah, Alkitab bilang bahwa jangan menganggap dirimu rendah, tetapi jadilah teladan. Nah, anak-anak, jadi kalau kita merasa bahwa aku mah nggak mungkin bisa jadi terang, aku nggak bisa jadi garam, karena aku seperti ini, aku penuh dengan kekurangan, itu salah. Justru firman Tuhan katakan, Alkitab katakan bahwa kamu tidak boleh merendahkan diri kamu sendiri. Ya, tetapi justru kita harus bisa menjadi teladan. Nah, anak-anak, kita nggak pernah bisa memilih ya, kita dilahirkan dari keluarga yang seperti apa. Apakah keluarga yang miskin, keluarga yang kaya, keluarga yang kurang, keluarga yang lebih, keluarga yang mungkin broken home, atau keluarga yang baik-baik saja, atau macam-macam. Kalau Mr. Teguh, itu dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin. Bahkan Mr. Teguh sering melihat dulu papa dan mama Mr. Teguh karena saking susahnya, saking miskinnya, seringkali tuh berantem. Nah, tetapi anak-anak, Tuhan mau begini. Tuhan kita mau mensyukuri buat setiap apa yang kita alami dalam hidup kita. Ketika kita ada dalam kondisi yang miskin, dalam kondisi yang kekurangan, Tuhan mau kita belajar untuk mensyukuri apa yang kita rasakan.
Karena apa? Karena semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu adalah proses hidup. Kemudian, kekurangan itu tidak membuat kita menjadi rendah. Mr. Teguh dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SMP, nggak pernah terima rapot, karena nggak pernah bisa bayar SPP. Lalu lulus SMP, nggak bisa sekolah, nganggur 1 tahun. Kemudian baru melanjutkan lagi ke sekolah menengah kejuruan, itu pun harus merantau jauh, ikut saudara jauh. Puji Tuhan ada yang mau menampung. Setelah selesai SMK, istirahat lagi 1 tahun, lalu melanjutkan kuliah. Dan akhirnya menjadi seorang guru. Nah, anak-anak, waktu itu Mr. Teguh berpikir bahwa saya ini nggak berharga. Mr. Teguh waktu itu berpikir bahwa saya ini orang yang rendah. Oleh karena itu, waktu itu sempat minder. Ingat anak-anak, itu pekerjaannya iblis. Iblis berusaha selalu untuk mempengaruhi kita untuk menjadi orang, kamu mah orang rendah. Kamu nggak akan bisa jadi teladan. Kamu nggak akan pernah bisa punya pengaruh. Kamu nggak akan pernah bisa menjadi terang. Kamu nggak akan bisa menjadi garam. Karena kamu terlahir dari keluarga yang seperti itu. Iblis kerjanya seperti itu. Tapi Tuhan sekali lagi katakan bahwa kamu ya adalah teladan. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan diri. Sesungguhnya anak-anak, satu-satunya cara dunia merendahkan kita, ya, dan kita merasa direndahkan adalah ketika kita tidak bisa menjadi teladan. Artinya gini, kalau anak-anak, kalau kita nggak bisa jadi teladan, disitulah sebenarnya kita ini sedang menjadi rendah. Bingung kan? Nah, artinya begini. Dunia akan memakai segala macam cara untuk merendahkan kita. Iblis atau dunia akan mencoba mengukur kita itu dari keadaan kita. Ketika kita lahir dari keluarga yang kekurangan, dunia akan terus menghakimi kita bahwa kamu itu adalah kurang, kamu itu nggak layak, kamu itu ini, kamu gini itu, semua negatif. Kalau kita akhirnya menjadi benar-benar jadi rendah, kalau kita benar-benar akhirnya menjadi jatuh karena keadaan tadi, karena suara-suara dunia tadi, maka kita kalah. Padahal apa? Padahal justru sebaliknya anak-anak. Kalau kita tetap bisa menjadi teladan, kita tetap bisa menjadi pengaruh, kita tetap bisa membawa pengaruh yang baik, ketika kita tetap bisa menjadi garam dan terang, ya, tetap bisa menjadi teladan, ya, maka kita bisa mengalahkan apa yang dunia katakan. Jadi pilih yang mana? Kita mau menjadi pribadi yang mempengaruhi atau pribadi yang dipengaruhi. Ketika bisa menjadi teladan, mau ribuan orang rendahkan kita, kita nggak akan pernah merasa jatuh, ya. Dan kita tidak akan pernah bisa menjadi rendah. Anak-anak, saya waktu itu ingat banget waktu SMP kalau mau sekolah itu harus jalan kaki. Ya, teman-teman Mr. Teguh kalau mau sekolah tuh naik mobil, ada mobil antar jemput. Karena Mr. Teguh ini nggak mampu, maka untuk berangkat sekolah maupun pulang sekolah tuh harus jalan kaki. Setiap kali diduluin sama yang naik mobil, satu mobil semua bersorak nyorakin Mr. Teguh. Kasihan deh jalan kaki. Itu kadang-kadang saking malunya kalau mobilnya lewat, saya ngumpet dulu di kebun supaya nggak dapat perkataan tadi. Tapi saya tidak pernah merasa bahwa itu merendahkan saya. Justru apa yang dunia tadi katakan kepada saya itu harus menjadi pemicu buat saya untuk saya menjadi maju. Saya akan buktikan kepada mereka. Saya akan menjadi orang yang berhasil. Saya harus bisa menjadi teladan. Dan saya mau menjadi garam dan terang di tengah dunia yang seperti sekarang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Ya, jika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, maka kita tidak bisa direndahkan. Kita tidak bisa diinjak-injak. Kita tidak bisa dibuang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi pribadi yang bisa menjadi garam, bisa menjadi terang, ya, sehingga kita bisa membawa pengaruh yang baik kepada orang-orang sekeliling kita. Nah, anak yang kasih Tuhan, dari firman Tuhan hari ini,
Mister Teguh mau mengajak anak-anak sekalian, apapun latar belakang keluarga kamu, ya, apapun keadaan kamu, atau mungkin saat ini keluarga sedang dalam keadaan terpuruk, anak-anak jangan kalah, jangan mau direndahkan oleh keadaan ini, ya, karena kita punya Tuhan Yesus, kita punya Tuhan yang selalu memberkati kita, ya. Ayo anak-anak, jangan mau menjadi pribadi yang dipengaruhi dengan penghakiman-penghakiman dunia. Tapi justru penghakiman yang kita dapatkan, itu harus menjadi motivasi buat kita. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang menjadi teladan. Pribadi yang bisa menjadi garam, di mana kita bisa mengasinkan. Kita bisa menjadi terang, di mana kita bisa menerangi lingkungan di sekitar kita. Yuk anak-anak sekalian, anak-anak yang sudah lulus kelas TKB, lulus kelas 6, lulus kelas 9, lulus kelas 12, yuk dimanapun kalian berada. Kalau tidak melanjutkan di SKBB, dimanapun kalian berada, tetap menjadi anak yang membawa terang. Menjadi anak yang bisa menjadi garam bagi lingkungan sekitar. Ayo anak-anak, jangan menjadi anak yang mudah terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Tapi jadilah anak-anak yang membawa pengaruh positif. Anak-anak sudah dapat pelajaran tentang ilmu kehidupan, tentang firman Tuhan selama di SKBB. Yuk, bawa itu untuk teman-teman kita di luar sana. Ya anak-anak sekalian, jadilah garam, jadilah terang, jadilah dampak bagi keluarga kamu. Papa mama terus dibawa dalam doa. Apapun keadaannya, pekerjaannya, ya terus bawa dalam doa supaya papa mama selalu diberikan kesehatan, keluarga selalu diberikan kesehatan, diberikan sukacita, bahkan berkat-berkat Tuhan melimpah buat keluarga dan juga buat kita semua. Sekali lagi buat anak-anak sekalian, selamat kalian telah menyelesaikan rangkaian pendidikan di tahun pelajaran 2020-2021. Di tanggal 11 Juni nanti anak-anak akan menerima BLP atau rapot yang berisi nilai-nilai tentang pembelajaran kita selama 1 tahun. Dan Mister Teguh percaya anak-anak akan terus bisa menjadi berkat dan membawa dampak bagi orang di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan boleh ingatkan setiap kami untuk boleh menjadi anak-anak terang, menjadi garam, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang berdampak bagi lingkungan kami, baik itu keluarga, bahkan lingkungan sekitar kami. Tuhan berkati kami, ajari kami ya Tuhan, untuk kami terus boleh menjadi teladan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami juga boleh menyelesaikan rangkaian pendidikan kami di tahun pelajaran ini. Kami percaya di tahun pelajaran yang akan datang, Tuhan memberkati kami semua berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan juga memberkati semua orang tua. Biar Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati pekerjaan, usaha apapun yang dilakukan, Tuhan buat menjadi berhasil. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini sedang lemah Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih Papa dan Mama. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.